Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun. Rekan-rekan JMS yang dahsyat. Perkenalkan, nama saya Kamaluddin dengan gelar CMTH, yaitu gelar terapis profesional terapi kebutuhan Gusmus Raksa Jasad. Di sini saya akan menceritakan sejarah berdirinya Gusmus Raksa Jasad. Sejarah bukan sekedar cerita masa lalu. Ia adalah akar yang menguatkan langkah hari ini dan penunjuk arah untuk masa depan. Seperti pesan Bung Karno selaku Presiden RI pertama, beliau mengatakan, bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah. Dari kesadaran inilah kisah Gusmus Raksa Jasad patut dipahami dan juga dijaga, dirawat. Gusmus Raksa Jasad berangkat dari tradisi pengobatan leluhur Sunda yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi ini dilestarikan oleh Abuya Agus Muslim. Beliau adalah sekaligus guru besar dari Gusmus Raksa Jasad. Beliau adalah seorang pemuda yang lahir pada tanggal 27 November 1979. Beliau adalah selaku pionir dan juga penerus dari pengobatan tradisional yang bernama Gusmus Raksa Jasad. Yang secara empiris, Gusmus Raksa Jasad ini sudah diakui oleh negara sebagai warisan budaya benda atau budaya tak benda dan warisan budaya bangsa pada tanggal 1 November 2020 oleh Pekan Kebudayaan Nasional. Abuya Agus Muslim ini lahir di Sumedang pada tanggal 27 November 1979. Beliau putra kelima dari Bapak Sutiarna, pendiri sekaligus beliau adalah kepala desa Citengah, Sumedang. Beliau menerima amanah besar ini dari ayahnya berupa kitab yang bernama Nabawa Datala. Dari sang ayah inilah kitab tersebut diwariskan, kemudian dari ayahnya berpesan bahwasanya agar ilmu ini dijaga, dirawat, diamalkan dengan kesungguhan dan keikhlasan. Kitab Nabawa Datala ini dipelajari oleh Buya Agus Muslim secara terus-menerus, secara kontinu, sungguh-sungguh pada tahun 95 sampai dengan 97. Sejak 97 itulah keilmuan ini beliau amalkan dan diajarkan kepada masyarakat banyak, dengan tujuan utama adalah menjaga kemunian, manfaat dari kesehatan, kelestarian ilmu yang berbasis kesehatan tradisional. Rekan-rekan JMS yang dahsyat, ketekunan inilah yang membuat Gusmus Raksa Jasad ini sehingga berkembang dan dikenal hingga berbagai lapisan masyarakat, bahkan ke mancanegara. Nama Gusmus Raksa Jasad merupakan singkatan dari Agus Muslim. Bukan sekedar gelar, tetapi merupakan identitas. Sedangkan Gusmus Raksa Jasad bermakna ilmu memelihara tubuh dari salah satu ajaran yang bernama kitab Nabawa Datala. Kitab ini memuat 3 pilar. Yang pertama, ilmu ketunggalan, yaitu pedoman kepada Tuhan, ilmu ketuhanan, ilmu ketauhidan. Yang kedua, nata diri, nata negara, tatanan sosial dan kemasyarakatan. Dan yang ketiga, raksa jasad, ilmu pengobatan, meraksa tubuh, merawat tubuh adalah ilmu kesehatan. Secara historis, Nabawa Datala merupakan hasil pertemuan keilmuan Islam dan Nusantara, ilmu langit dan ilmu bumi, di mana kitab Nabawa Datala ini, pertemuan kitab tersebut adalah kitab Hayatul Fatah yang dibawa oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim dari Yasrib, Madinah, bertemu dengan Eyang Sidabrata dari Nusantara, Kerajaan Tarumanegara. Beliau adalah mantan panglima perang dari Kerajaan Tarumanegara, memiliki kitab Samapta. Kitab ini digabungkan menjadi Nabawa Datala. Keilmuan Islam dan kearifan lokal digabungkan oleh kitab tersebutlah menjadilah salah satu kitab Nabawa Datala. Kemudian kitab Nabawa Datala ini diwariskan melalui para raja Sumedang Larang, tabib kerajaan yang terakhir kepada Bapak Sutiarna, dan sampailah
kepada Gus Muslim sebagai penjaga dan penerus dari masa kini yang sudah terbukti bisa membuat masyarakat itu mengenal ilmu terapi Gusmus Raksa Jasad. Rekan-rekan JMS yang dahsyat, kita sebagai penerus bahwasanya bangsa ini adalah bangsa yang besar, penuh dengan sejarah. Mari kita rawat dan kita banggakan warisan budaya bangsa ini. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Terima kasih. Itu saja mungkin barangkali kisah singkat dari sejarah Gusmus Raksa Jasad. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.